Seri 7 Pedang Kayu Harum. Siluman Goa Tengkorak. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Memang tempat itu sangat sunyi dan kering kerontang, tempat yang terpencil dan sukar sekali didatangi. Tempat yang sangat patut menjadi tempat sembunyi sebangsa siluman atau setidaknya para penjahat besar yang hendak menghindarkan diri dari pengejaran. Lalu di goa yang manakah temanku itu masuk? Di goa yang sana itu, Nona. Tapi Nona jangan masuk, sungguh berbahaya sekali, Nona. Bagaimana Totiang tahu bahwa masuk ke sana berbahaya? Kim Hong bertanya secara tiba-tiba sambil menatap tajam wajah kakek itu. Bukankah Kongcu masuk ke sana dan tidak keluar lagi? Bagaimana kalau Nona juga tak keluar lagi? Sudahlah, lebih baik Totiang kembali saja dan biarkan aku sendiri mencari temanku. Jadi, di goa itu masuknya. Benar, Nona. Dan Pinto akan menanti di sini. Kim Hong sudah berloncatan menuju ke goa yang ditunjukkan oleh kakek itu. Sebuah goa yang bentuknya seperti tengkorak dan kelihatan hitam gelap karena cahaya matahari tak dapat memasukinya. Ia bersikap waspada, mengerahkan sinkangnya dan memasuki goa itu dengan seluruh urat syaraf tubuhnya siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Di tempat seperti ini mungkin saja dipasangi alat-alat rahasia dan jebakan-jebakan, pikirnya. Akan tetapi kekhawatirannya itu tak terbukti. Di dalam goa itu tidak ditemukan sesuatu pun juga. Goa yang lebar dan dalam akan tetapi kosong, dan penyelidikannya terbentur pada dinding-dinding batu goa itu. Tidak terdapat terowongan atau pintu rahasia, tidak terdapat jebakan-jebakan dan di situ dia tidak menemukan jejak Tianxin. Dengan kecewa dia pun keluar lagi dan ternyata Tosu itu masih menunggu di tempat yang tadi. Melihat dia muncul kembali, Tosu itu cepat menghampiri. Xiancai, sungguh gembira sekali hati Pinto melihat Nona sudah keluar dalam keadaan selamat. Totiang, benarkah temanku itu masuk ke dalam goa ini? Benar, Nona. Namun tidak kutemukan apa-apa di dalamnya. Goa biasa dan tidak ada jalan tembusan. Bagaimana mungkin temanku itu lenyap begitu saja di dalamnya? Nona, di tempat seperti ini, apakah yang tak mungkin? Siapa tahu akan rahasianya. Pinto rasa, yang dapat membantu dan menerangkan kepada Nona hanyalah Susiok Pinto itu seorang. Kalau Nona mau, mari Pinto antarkan Nona ke sana menjumpainya. Hati Kim Hong mulai tertarik. Apabila dia harus mencari sendiri tanpa adanya jejak sama sekali, mana mungkin? Tempat ini penuh dengan goa-goa dan daerah ini berbatu-batu, sedikit pun tidak kelihatan jejak Tianxin. Pemuda itu lenyap secara aneh di dalam goa yang biasa saja. Ataukah kakek ini yang berbohong padanya? Dan kakek ini menjanjikan bantuan lewat seorang susioknya yang pandai ilmu sihir. Sungguh mencurigakan dan menarik sekali. Ada dua kemungkinan yang menguntungkan baginya. Pertama, siapa tahu kalau paman guru dari pendeta ini benar-benar sakti dan dapat memberitahu di mana adanya Tianxin. Kedua, andai kata pendeta ini berbohong, tentu ada sebabnya dan tentu ada hubungannya dengan lenyapnya Tianxin. Agaknya inilah satu-satunya jejak yang harus ditelusurinya dan dihadapinya, sungguh pun bukan tidak mungkin kalau dia akan menghadapi bahaya. Untuk menolong Tianxin, dia sanggup menghadapi bahaya yang bagaimanapun juga besarnya. Baiklah, Totiang. Tentu saja aku mau memperoleh segala macam bentuk bantuan untuk dapat menemukan sahabatku itu. Akan tetapi aku belum mengenal Totiang dan Susiok dari Totiang itu. Nama Pinto Siok Cincu dan sudah bertahun-tahun Pinto bertapa di kuil itu, hidup aman tentram sampai munculnya Kongcu dan Nona. Adapun Susiok Pinto itu adalah seorang pertapa tua yang tidak lagi mau dikenal namanya. Namun tentu saja Nona boleh mencoba untuk bertanya kepada beliau kalau berhadapan sendiri. Beliau tidak lagi mau berurusan dengan orang luar, akan tetapi kalau Pinto yang membawa Nona menghadap, tentu beliau akan mau menolong Nona. Hanya Susiok sajalah yang akan dapat mengetahui di mana adanya teman Nona itu. Marilah, Nona. Kim Hong mengikutinya dan secara diam-diam dia berpikir. Mengapa Tosu ini tidak pernah menanyakan namanya atau nama Tianxin? Sikap ini memperlihatkan sikap tidak peduli, akan tetapi pada lain pihak, kakek ini mau bersusah payah mengantar mereka ke goa dan sekarang sedang berusaha untuk menolong dengan membawanya kepada susioknya. Ini menunjukkan sikap yang sangat peduli. Dan bila mana ada sikap yang amat bertentangan ini, tentu ada apa-apanya.
Atau Tosu ini memang orang aneh sekali atau memang bermain sandiwara. Maka sebaiknya kalau dia pun ikut saja bermain sandiwara agar dapat melihat apa yang sedang terjadi di balik layar. Gubuk kecil itu berada di atas bukit di balik dinding batu karang. Letaknya mengingatkan Kim Hong kepada kuil tempat tinggal Siok Cincu, yaitu di puncak bukit dari mana dapat nampak pemandangan di bawah, sampai ke permukaan sungai Venho dengan jelasnya. Sebuah tempat penjagaan yang amat baik, seperti juga di kuil itu, pikir Kim Hong. Mereka tiba di depan gubuk kecil panjang itu menjelang sore. Harap Nona menunggu sebentar di luar, Pinto hendak menghadap dan membujuk Susiok agar suka menerima Nona. Kim Hong mengangguk. Akan tetapi pada waktu Tosu itu memasuki pintu depan pondok, dia segera mempergunakan ginkangnya untuk menyelinap mendekati pondok kemudian memasukinya dari belakang. Pondok itu kecil namun panjang. Ketika dia mendengar suara orang bercakap-cakap dari ruangan dalam, dia cepat mengintai dari balik jendela. Ia melihat sebuah ruangan panjang yang gelap, dan Siok Cincu telah berada di situ, berlutut di atas lantai di depan seorang pendeta lain yang duduk di tempat yang gelap. Hanya nampak bentuk tubuhnya saja yang jangkung dan sepasang matanya yang seperti mencorong di dalam gelap. Pendeta itu, yang dapat dikenal dari pakaiannya yang bentuknya seperti jubah kebesaran, duduk bersila di atas bantalan bundar, tidak bergerak seperti patung yang menyeramkan karena matanya seperti mata harimau, atau seperti mata setan. Susiok, harap Susiok memaafkan Tecu yang lancang datang menghadap. Tecu sedang mengantarkan seorang nona yang menghadapi kegelisahan besar karena dia kehilangan seorang sahabatnya. Tecu mohon kerelaan hati Susiok untuk bisa memberikan petunjuk kepadanya. Siancai. Orang-orang muda yang ceroboh, terlalu mengandalkan kepandaian sendiri untuk mencampuri urusan orang lain. Sungguh berani sekali mereka itu menentang siluman-siluman Goa Tengkorak, Siancai. Akan tetapi karena engkau sudah mengajak nona itu ke sini, Siok Cincu, biarlah akan kucoba menolongnya. Suruh dia masuk. Setelah melibat dan mendengar ini, cepat Kim Hong meloncat keluar lagi dan jantungnya berdebar heran. Bagaimana kakek itu langsung dapat mengetahui bahwa dia dan Tianxin menentang siluman-siluman Goa Tengkorak? Melihat sikap Siok Cincu pada waktu menghadap tadi, maka keraguannya bahwa pendeta itu menipunya mulai berkurang dan dia pun mulai percaya bahwa Susiok dari pendeta itu boleh jadi memang mempunyai ilmu kepandaian yang luar biasa. Ketika Tosu itu muncul, Kim Hong berlagak seperti sedang melihat-lihat keadaan di bawah bukit. Dia mendapat kenyataan bahwa dari bukit itu, seperti juga dari kuil si Tosu, bagian bawah dari daerah Goa Siluman dapat nampak sehingga setiap ada orang yang mendaki menuju ke tempat itu, tentu dapat terlihat dari kedua tempat ini. Nona, sungguh beruntung sekali. Susiok mau menerimamu. Mari, Nona, silakan masuk. Kim Hong mengangguk lantas mengikuti Tosu itu masuk ke dalam pintu depan dan begitu masuk, dia melihat betapa di sebelah dalam rumah itu gelap sekali karena semua jendela tertutup. Hanya ada sedikit cahaya yang menerobos masuk melewati celah-celah dinding, membuat cuaca di dalam ruangan dalam rumah itu remang-remang. Silakan, Nona. Bisik Siok Cincu yang memberi isyarat kepada darah itu untuk maju ketika mereka tiba di ruangan yang tadi diintai oleh Kim Hong. Kim Hong masih tetap bersikap waspada. Memang sudah semestinya seorang pendekar tidak pernah meninggalkan kecurigaan dan kewaspadaannya, begitulah pelajaran yang sejak dahulu ditekankan di dalam hatinya oleh orang tuanya. Maka, biarpun dia mulai percaya kepada Siok Cincu yang dianggapnya tidak mempunyai iktikat buruk, tetap saja darah perkasa ini bersikap waspada dan selalu siap menghadapi bahaya dari manapun juga datangnya. Dia memandang kepada sosok tubuh yang duduk bersila di sudut ruangan, lalu menjura kepada sosok tubuh itu. Ah, selamat datang, Nona. Silakan duduk dan maafkan, di sini Pinto tidak memiliki kursi dan meja, maka terpaksa kita duduk di atas lantai saja. Silakan. Sosok tubuh itu berkata tanpa bergerak. Terima kasih, Lo Cianpue. Jawab Kim Hong yang segera duduk bersimpuh di atas lantai. Dia lalu menggunakan tangannya menekan lantai sambil mengerahkan sinkangnya untuk melihat apakah lantai itu asli ataukah ada rahasianya dan merupakan perangkap. Namun hatinya terasa lega ketika mendapatkan kenyataan bahwa lantai itu merupakan lantai batu yang tidak mengandung sesuatu yang mencurigakan. Sekarang katakan, apakah yang dapat Pinto lakukan untuk membantumu, Nona? Diam-diam Kim Hong memuji kakek itu. Biarpun dia tidak dapat melihat dengan jelas,
Dia dapat menduga bahwa orang itu tentulah seorang pria yang sudah tua, apalagi bukankah pria ini merupakan paman guru dari Tosu Siok Cincu? Betapapun juga, kakek ini tidak sombong, biarpun sudah jelas tahu apa yang menjadi kesulitannya, akan tetapi kakek itu masih bertanya dan tidak mendahuluinya menyombongkan pengetahuannya. Lo Cianpue, saya mencari seorang sahabat saya yang hilang setelah dia memasuki salah sebuah goa dan saya tak dapat menemukan jejaknya lagi. Mohon pertolongan Lo Cianpue untuk memberi petunjuk di mana adanya sahabat saya itu. Hening sejenak dan Kim Hong mencurahkan perhatiannya untuk mendengarkan jawaban dari sosok tubuh yang masih bersila tanpa tergerak itu. Akhirnya, setelah menunggu agak lama, kakek itu menjawab. Bukankah temanmu itu seorang pemuda perkasa dan berdarah bangsawan tinggi, Syekhnya Cheng? Diam-diam Kim Hong terkejut. Ternyata orang ini benar-benar hebat. Dan engkau sendiri juga berdarah bangsawan tinggi Syekh Toan, bukan? Kim Hong makin terkejut dan makin tertarik. Benar, Lo Cianpue. Jawabnya dan kini dia mulai percaya bahwa dia memang berhadapan dengan seorang tua yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Bahkan dia mulai memelihara harapan bahwa kakek ini benar-benar akan dapat menolongnya dan dapat memberitahu di mana adanya Tian Xin. Kalau begitu, engkau pandanglah ke sini, Nona. Lihatlah baik-baik dan apakah yang bisa nampak olehmu? Kim Hong mengangkat mukanya memandang. Matanya terbelalak melihat sebuah wajah yang remang-remang, akan tetapi di atas kepala itu nampak sebuah sinar laksana lampu yang amat terang dan menyilaukan mata. Engkau merasa silau, Nona? Jika silau, pejamkanlah matamu sejenak. Nah, begitulah, pejamkan matamu dan terasa amat nikmat bukan? Nikmat untuk tidur. Kini engkau mulai mengantuk, karena itu tidurlah, Nona. Di sini aman, dan aku akan melindungimu, tidurlah, Nona, tidurlah dengan nyenyak. Kim Hong tadinya tidak tahu bahwa dia sudah terseret oleh kekuatan yang luar biasa dan begitu dia menuruti permintaan suara itu tadi untuk memandang dan menjadi silau melihat sinar menyilaukan, dia seakan-akan telah membiarkan semangatnya dikuasai orang yang memiliki ilmu sihir. Ketika suara itu dengan lembutnya menyuruhnya memejamkan mata, maka otomatis dia pun memejamkan matanya, dan ketika mendengar suara menyuruhnya tidur, dia seperti tidak sanggup lagi menahan rasa kantuknya yang membuat matanya berat dan tak dapat dibukanya lagi. Ia ingin tidur, sungguh ingin sekali untuk tidur dan betapa nikmatnya kalau dapat tidur pulas pada saat itu. Akan tetapi, Kim Hong bukanlah seorang dara biasa. Selain memiliki ilmu silat yang amat tinggi dan tenaga sinkang amat kuat, juga dia sudah hidup berdua bersama Cheng Tianxin selama beberapa tahun ini sehingga dalam percakapan mereka kadang-kadang Cheng Tianxin membuka rahasia tentang kekuatan sihir. Walaupun dia tidak mempelajari ilmu itu, akan tetapi dia sudah mulai mengerti akan seluk-beluknya. Karena itu, ketika kekuatan sihir dari kakek itu mulai mempengaruhi serta membelenggu dirinya, dia terkejut dan teringat lalu mengerahkan sinkangnya untuk memberontak. Kim Hong berhasil meronta, bahkan lalu meloncat berdiri. Akan tetapi, saat dia masih sedang bersitegang melepaskan diri dari keadaan tidak sadar itu, tiba-tiba ada sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu kedua pundak Kim Hong telah ditotok orang. Dara perkasa ini baru dalam keadaan setengah sadar, masih terpengaruh oleh kekuatan sihir, maka biarpun nalurinya yang amat kuat itu membuat dia berusaha mengelak, tetapi tetap saja totokan pada pundak kirinya mengenai sasaran dan tubuhnya yang sebelah kiri seketika menjadi kehilangan tenaga seperti lumpuh. Pada saat itu pula dia langsung diringkus lantas kaki tangannya dibelenggu, kemudian jari tangan yang kuat menekan pundak kanannya dan habislah kekuatannya. Dia tertotok dan tidak mampu bergerak lagi. Bagus, katanya sambil menekan kemarahannya. Ternyata engkau adalah siluman goa tengkorak. Akan tetapi yang menjawabnya hanya suara ketawa saja. Tanpa dapat melawannya, Kim Hong melihat dirinya dimasukkan ke dalam sebuah karung hitam kemudian dia dipondong orang dan dibawa pergi dari situ. Ia tahu bahwa yang memondongnya bukan Siok Cincu, karena orang ini memiliki ginkang yang jauh lebih lihai daripada Tosu itu. Kim Hong tidak tahu kemana dirinya dibawa. Dari dalam karung hitam itu dia tidak dapat melihat sesuatu dan dia hanya merasa dibawa naik turun dengan cepat. Sesudah lewat waktu cukup lama, akhirnya dia dikeluarkan dari dalam karung dan dilemparkan ke dalam sebuah kamar, di atas dipan, dalam keadaan tertotok dan terbelenggu kaki tangannya. Ternyata kamar itu hanya sebuah kamar yang tidak begitu besar, dari tembok tebal dan pintunya dari besi, ada lubang-lubang angin di bawah dan di atas.
Sebuah kamar tahanan yang sangat kuat. Pintu itu sudah dikunci, akan tetapi dari jeruji yang terdapat di bagian atas pintu besi, dia dapat melihat ada orang di luar pintu. Seorang laki-laki yang berjubah sutera putih, dengan gambar tengkorak darah di dadanya dan mukanya tertutup topeng tengkorak. Tentu saja Kim Hong merasa ngeri. Bukankah siluman itu sudah tewas bersama kudanya di dasar jurang? Akan tetapi dia segera dapat menenangkan dirinya dan mengertilah dia bahwa siluman Goa Tengkorak bukan hanya terdiri dari seorang penjahat saja. Hari sudah menjadi malam dan kamar itu hanya menerima cahaya lampu yang berada di luar kamar, melewati lubang-lubang angin dan jeruji pintu besi. Kim Hong mengumpulkan kekuatannya dan menjelang tengah hari dia pun berhasil membebaskan diri dari pengaruh totokan. Setelah pengaruh totokan itu punah, dengan pengerahan sinkang dia dapat mematahkan belenggu di kaki tangannya. Akan tetapi, baru saja dia bangkit dan hendak mencari jalan keluar, terdengar suara mendesis-desis dan dia melihat asap putih menyembur-nyembur masuk dari lubang-lubang angin. Begitu mencium asap ini maka tahulah dia bahwa asap itu adalah asap yang mengandung racun bius. Maka dia pun cepat-cepat bertiarap di atas lantai. Akan tetapi tindakannya ini hanya memperpanjang sedikit waktu saja karena akhirnya dia terpaksa menyedot asap itu dan jatuh pingsan. Malam telah larut ketika Kim Hong siuman kembali. Kamar telah bersih dari asap, tapi dia merasakan kepalanya agak pening. Kaki tangannya telah terbelenggu kembali, malah kini tubuhnya sudah diletakkan orang di atas dipan. Terdengar suara di pintu dan ketika dia menengok, dia melihat ada orang bertopeng tengkorak di luar pintu. Nona, jika sekali lagi engkau melepaskan belenggu dan mencoba lari, hukumannya tentu lebih berat. Asap bius itu tidak mungkin Nona lawan. Sebaiknya Nona menyerah saja dan kami akan memperlakukan Nona dengan baik-baik. Sesudah berkata demikian, orang itu meninggalkan pintu. Kim Hong maklum bahwa dia terjatuh ke dalam tangan gerombolan yang lihai sekali dan dia pun tahu bahwa pada saat itu dia tidak berdaya sehingga tak mungkin meloloskan diri dengan kekerasan. Asap pembius yang sewaktu-waktu bisa masuk melalui lubang-lubang angin itu memang tak mungkin dapat dilawan dan dihindarkan, dan biarpun tidak nampak adanya penjaga, dia tahu bahwa ada penjaga-penjaga bersembunyi dan selalu mengamati gerak-geriknya. Celaka, pikirnya. Tentu Tianxin juga sudah tertawan oleh mereka. Tenang, dia mencela diri sendiri. Tenang. Hanya ketenangan batin sajalah satu-satunya hal yang mungkin akan dapat menolongnya dan juga menolong Tianxin. Maka dia pun lalu memejamkan mata untuk tidur agar kekuatannya dapat pulih kembali. Kemanakah perginya Cheng Tianxin? Apa yang dikhawatirkan oleh Kim Hong memang benar. Pemuda itu pasti akan kembali ke dalam hutan seperti yang sudah dijanjikannya kepada Kim Hong kalau tidak ada hal yang membuatnya tidak mungkin melakukan hal itu. Seperti yang telah kita ketahui, setelah bertemu dengan Chia Liong dan Chia Ling kemudian mendengar pesan terakhir dari Kuisio. Setelah mengubur jenazah pendekar itu, Tianxin lantas membagi tugas dengan kekasihnya. Dia menyuruh Kim Hong menyelamatkan dua orang anak itu dan menitipkannya kepada orang di tempat yang aman, kemudian dia sendiri lalu mencari jejak siluman yang telah membunuh Kuisio. Jejak itu membawanya ke daerah Goa Tengkorak. Akan tetapi setelah tiba di kaki bukit di mana terdapat tebing Goa Tengkorak, seperti juga Kim Hong, dia melihat kuil kuno itu dan hatinya tentu saja tertarik sekali. Dia sendiri belum tahu di mana adanya Goa Tengkorak, tidak tahu bahwa daerah goa itu terdapat di atas tebing, maka dia pun lalu turun dari atas punggung kudanya dan menuntun kuda itu mendaki bukit menuju ke kuil yang berdiri di puncak bukit. Ketika tiba di depan kuil, dia melihat seorang Tosu sedang menyapu pelataran depan kuil itu. Tosu itu berhenti menyapu dan menyambut kedatangan pemuda itu dengan pandang mata heran. Maaf Totiang apabila saya mengganggu ketentraman tempat ini, kata Tianxin sambil menjura dengan hormat. Tosu itu cepat membalas dengan anggukan dan kedua tangan dirangkap di depan dada. Xiancai, Xiancai. Sungguh merupakan hal yang sangat mengherankan melihat tempat ini kedatangan tamu seperti Kongcu, jawab Tosu itu yang bukan lain adalah Tosu yang kemudian mengaku bernama Siok Chincu pada Kim Hong. Bagaimanakah Kongcu dapat tiba di tempat yang terasing ini dan apakah gerangan keperluan Kongcu bersusah payah mendaki tempat ini? Maaf, Totiang. Saya hendak mohon petunjuk Totiang tentang tempat yang dinamakan Goa Tengkorak. Saya sedang mencari tempat itu. Tosu itu tidak menunjukkan perubahan pada wajahnya, tetapi pandang matanya bersinar dan tentu saja sedikit hal ini tidak terlewat dari ketajaman pandang mata Tianxin.
Gua Tengkorak? Benar, apakah Totiang mengetahui tempat itu? Kakek itu mengangguk kemudian memandang pada wajah pemuda itu dengan ragu-ragu. Tapi, ada keperluan apakah Kongcu datang ke tempat seperti itu? Tempat seperti itu? Apakah yang Totiang maksudkan? Ada apakah dengan tempat itu? Tianxin balas bertanya. Tosu itu nampak bingung oleh serangan kata-kata Tianxin ini, lalu menggeleng kepala. Tidak apa-apa, hanya selama bertahun-tahun ini belum pernah Pinto melihat ada orang mencari tempat itu, maka Pinto merasa terkejut dan heran ketika tiba-tiba Kongcu muncul dan mencari tempat itu. Jawaban yang teratur sekali, pikir Tianxin. Menghadapi Tosu yang sangat pintar ini tidak ada gunanya berputar lidah, maka dia pun segera berkata. Sesungguhnya saya hendak menyelidiki Goa Tengkorak dan hendak mencari siluman Goa Tengkorak, Totiang. Sekarang Tosu itu nampak terkejut dan agaknya dia tidak menyembunyikan rasa kagetnya mendengar disebutnya siluman Goa Tengkorak. Akan tetapi Tosu itu menentang pandang mata Tianxin yang tajam penuh selidik itu, lalu menarik napas panjang. Xiancai, jangan-jangan Kongcu mengira bahwa Pintolah orangnya yang terkenal dengan sebutan siluman Goa Tengkorak. Diam-diam Tianxin kagum dengan kecerdikan orang ini dan dia semakin waspada. Dia tersenyum ramah lantas berkata. Baru saja aku mendengar nama itu, Totiang, tentu saja aku tak berani menuduh dan menduga sembarangan. Dan karena Totiang juga mengenal nama itu, maka aku ingin mohon petunjuk Totiang di mana kiranya aku bisa menemukan siluman itu. Di mana dia tinggal? Apakah di Goa Tengkorak dan di mana letak gua itu? Kakek itu kembali menghela napas. Siapakah yang tidak mendengar namanya, Kongcu? Akan tetapi siapa pula yang tahu di mana tempat tinggalnya? Baru kurang lebih sebulan lamanya, pasukan keamanan bersama banyak pendekar telah datang ke sini dan mereka mencari di daerah tebing Goa Tengkorak akan tetapi tak berhasil menemukan apa-apa. Tianxin mengangguk-angguk. Ah, jadi nama itu sudah terkenal sekali dan dicari oleh pasukan keamanan dan para pendekar, Totiang. Kakek itu mengangguk-angguk. Mungkin begitu. Pinto sendiri yang selamanya bertapa di sini tidak tahu menahu akan hal itu. Baru sesudah pasukan itu mencari di daerah ini Pinto tahu bahwa semenjak 2-3 bulan ini nama itu dikenal orang. Akan tetapi apakah benar dia berada di sini, tak seorang pun yang tahu. Maka, Pinto rasa akan percuma saja kalau Kongcu mencarinya, dan pula, amat berbahaya, Kongcu. Tianxin memandang tajam. Kenapa berbahaya, Totiang? Pinto sudah mendengar berita dari anggota pasukan itu bahwa orang ini amat lihai, ilmu kepandaiannya bagaikan dewa, dan goa-goa itu merupakan tempat berbahaya, kabarnya keramat dan siapa berani memasukinya takkan dapat keluar lagi. Aku tidak takut, Totiang. Harap Totiang suka menunjukkan di mana tempatnya dan kalau memang benar siluman Goa Tengkorak berada di situ, Totiang tidak usah turut campur, biarlah aku sendiri yang akan menghadapinya. Kakek itu memandang kepada Tianxin mulai dari kepala sampai ke kaki, kemudian dia mengangguk-angguk. Ah, kiranya Kongcu adalah seorang pendekar muda yang gagah berani. Baiklah kalau begitu, mari Pinto antar sampai ke tempatnya. Tetapi tidak mungkin membawa kuda mendaki tempat itu dan setelah tiba di sana, Pinto akan segera kembali. Terima kasih, Totiang. Tianxin berkata girang dan Tosu itu menyuruh dia menambatkan kuda di belakang kuil. Maka berangkatlah mereka mendaki tebing yang curam itu dan akhirnya Tianxin berdiri memandang dinding batu karang yang penuh dengan goa yang menyeramkan, goa-goa yang sebagian besar berbentuk tengkorak manusia. Tempat yang sangat sunyi dan tidak ada tanda-tanda bahwa di tempat itu ada manusianya. Goa-goa itu telah diperiksa oleh pasukan akan tetapi tidak ada hasilnya. Tosu itu berkata dengan suara datar dan terdengar dingin. Lalu kenapa mereka mengejar dan mencari ke tempat ini, Totiang? Itulah, mungkin karena desas-desus bahwa orang yang sedang mereka cari itu kelihatan memasuki goa itu. Kakek itu menudingkan telunjuknya ke arah sebuah goa, nomor 3 dari kiri yang bentuknya juga mirip tengkorak. Nomor 3 dari kiri itu? Betul. Nah, sudahlah, kini Pinto terpaksa harus meninggalkan Kongcu seorang diri di sini. Ataukah Kongcu sudah berbalik pikir dan hendak ikut turun kembali bersama Pinto? Tianxin memaksa tersenyum. Kalau Totiang mengira bahwa aku menjadi jeri atau takut sesudah mendengar cerita Totiang atau sesudah melihat tempat ini, Totiang sudah salah duga. Tidak,
Aku akan mencari siluman Goa Tengkorak dan aku yakin pasti akan dapat menemukan dia di sini kalau memang benar di sini tempat tinggalnya. Pemuda perkasa itu melihat betapa pandangan Tosu itu bersinar seperti orang tersinggung, akan tetapi Tosu itu segera menundukkan mukanya. Xiancai, semoga Kongcu tidak menemui halangan apapun. Dan Tosu itu pun kemudian membalikkan tubuhnya dan turun kembali dari atas tebing. Setelah Tosu itu lenyap di tikungan tebing yang curam itu, Tianxin lalu berloncatan cepat sekali menghampiri goa-goa di sebelah kiri. Dia memeriksa goa-goa itu, dari goa pertama sampai 5 buah goa banyaknya hingga mendapatkan kenyataan bahwa goa ketiga itu memang yang terbesar dan dalam. Dia lalu memasuki goa ketiga ini, sebuah goa yang dalamnya tidak kurang dari 20 meter dan lebarnya ada 4 meter. Goa ini merupakan ruangan yang cukup luas akan tetapi tentu saja tidak enak apabila dijadikan tempat tinggal karena lantainya terbuat dari batu-batu yang tidak rata dan bahkan makin ke dalam makin menurun, merupakan lereng dan juga tajam-tajam seperti batu karang di lautan. Dengan amat waspada dan hati-hati sekali, Tianxin lalu memeriksa goa ini. Dipandang sepintas lalu saja, tidak mungkin ada yang bersembunyi di sini. Karena walaupun goa itu merupakan tempat yang terasing akan tetapi sungguh sangat tidak enak untuk dijadikan tempat tinggal. Akan tetapi Tianxin terus memeriksa ruang yang gelap itu dan tiba-tiba dia menemukan sebuah terowongan di sudut kanan, tempat yang paling gelap. Kalau tidak mendekat dan meraba, sulit untuk menemukan terowongan ini. Dia tidak segera masuk, melainkan lebih dahulu memeriksa dengan seksama. Kalau memang tempat ini pernah diperiksa pasukan, tidak mungkin kalau pasukan tidak menemukan terowongan ini. Ketika dia memeriksa dengan meraba-raba bagian ambang pintu terowongan, jantungnya berdebar meraba papan besi di balik batu yang agaknya tadinya menutup terowongan itu. Jelaslah bahwa terowongan ini merupakan pintu rahasia yang belum lama dibuka orang. Jika pintu itu dikembalikan ke tempatnya, maka pintu itu akan lenyap dan dinding di sudut itu akan lenyap pula. Adapun dinding di balik batu itu ada terowongannya. Dan tentu saja, sedikit pun tidak akan ada orang yang menduga karena pintu itu nampaknya menjadi satu dengan dinding goa. Penemuan yang kebetulan saja? Ataukah umpan jebakan? Apapun juga, inikah jalan satu-satunya, pikir Tianxin dan aku akan mencari siluman itu sampai dapat? Sesudah mengambil keputusan ini, dengan tabah Tianxin lalu memasuki terowongan yang gelap itu. Terowongan itu ternyata cukup besar biarpun dia harus memasukinya dengan tubuh agak membungkuk. Akan tetapi ternyata lantainya lebih rata daripada lantai di ruangan depan goa itu. Hal ini mendatangkan dugaan bahwa tempat ini memang sengaja dibuat orang. Ketika dia melangkah maju dengan hati-hati di tempat yang remang-remang dan semakin gelap itu, kurang lebih 20 langkah, tiba-tiba terdengar suara keras di belakangnya. Tianxin cepat membalikkan tubuhnya dan siap siaga menghadapi serangan, akan tetapi tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Suara keras itu diikuti kegelapan yang menelan dirinya, maka tahulah Tianxin bahwa ada alat rahasia yang sudah menggerakkan batu yang kini menutup lubang terowongan. Dia menahan senyum dan tidak mau memperlihatkan kepanikan dengan kembali ke mulut terowongan lalu mencoba membuka pintu itu. Tidak, biarpun dia telah terjebak, dia harus terus ke dalam dan menghadapi bahaya apapun juga. Maka dengan sikap tenang sekali Tianxin melanjutkan perjalanannya, melalui jalan terowongan yang gelap itu dan melaju terus. Dia mencurahkan seluruh panca inderanya, bersiap untuk menghadapi kalau-kalau ada bahaya serangan dari sekelilingnya. Lantai terowongan itu tetap rata, bahkan kalau turun ada anak tangganya yang terpasang rapi. Terowongan itu berbelak-belok dan menurut perhitungan Tianxin, jarak yang telah ditempuhnya semenjak dia memasuki terowongan tidak kurang dari 1 li. Akan tetapi dia pun maklum bahwa tempat itu masih berada di dalam daerah Goa Tengkorak, karena biarpun jauh, terowongan itu berlika-liku. Dengan merentangkan kedua lengannya, dia bisa mengukur lebar sempitnya terowongan itu, juga tinggi rendahnya langit-langit karena dia harus selalu menjaga supaya kepalanya jangan sampai terbentur batu karang yang bergantungan di langit-langit. Ketika dia tiba di sebuah ruangan persegi 4, dia berhenti, lalu meraba-raba dengan kedua tangannya karena dia merasa bahwa dia berada di tempat yang lebih lebar dan luas. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti besi bertemu dengan batu. Karena keadaan masih gelap, Tianxin tidak berani sembarangan bergerak, melainkan berdiri dan siap siaga untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu pada dirinya, tidak ada serangan yang datang sungguh pun dia tadi merasakan ada sambaran angin dari benda-benda yang bergerak sangat cepat dan kuat.
dan suara hiruk-pikuk tadi pun sudah berhenti lagi. Tianxin menduga bahwa tentu telah terjadi pergerakan yang merupakan jebakan seperti pada waktu pintu batu terowongan tadi menutup. Dengan hati-hati kakinya meraba-raba ke depan, demikian pula jari tangan kirinya sedangkan tangan kanannya siap siaga untuk menangkis atau menyerang. Kaki serta tangan kirinya itu segera menemukan kenyataan bahwa kini dirinya telah terkurung. Kanan dan kirinya adalah dinding batu yang dingin dan keras, sedangkan di sebelah depannya adalah dinding besi atau baja yang setebal lengan manusia. Dia telah terkurung. Mendadak tempat itu menjadi terang sekali dan ternyata ada bagian dinding di luar jeruji besi itu yang terbuka. Sebuah pintu besi tiba-tiba saja muncul dan terbuka dan dari situlah datangnya cahaya yang terang itu. Agaknya sinar matahari dapat memasuki tempat yang diduganya tentu berada di bawah tanah ini. Agak silau juga mata Tianxin sehingga ia terpaksa memejamkan kedua matanya tanpa mengurangi kewaspadaannya dan kini dia menjaga diri dengan mengandalkan ketajaman pendengaran telinganya. Walaupun dia sedang memejamkan kedua matanya, namun dia mengetahui dari pendengarannya bahwa di luar jeruji besi itu terdapat sedikitnya 10 orang yang semuanya mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi, terbukti dari gerakan kaki mereka yang gesit dan ringan ketika mereka itu datang mendekat. Ketika dia membuka kedua matanya, dia melihat bahwa di luar jeruji itu berdiri 12 orang. Semua orang itu memakai jubah sutra putih dengan gambar tengkorak merah di dada mereka dan muka mereka semuanya memakai topeng tengkorak. Dengan sekilas pandang saja tahulah pemuda perkasa itu bahwa keadaannya sungguh terjepit dan tidak ada harapan baginya untuk dapat meloloskan diri mempergunakan kekerasan. Dia benar-benar berada di dalam bahaya, terjebak di dalam terowongan bawah tanah dan harus menghadapi banyak musuh yang agaknya tangguh juga. Akan tetapi, bukan watak pendekar sadis Cheng Tianxin untuk berkecil hati dalam keadaan bagaimanapun juga. Dia berdiri di tengah ruangan itu, menghadapi 12 orang siluman sambil tersenyum lebar. Hahaha. Ternyata siluman goa tengkorak yang disohorkan orang itu tiada lain hanyalah kumpulan tikus-tikus gunung yang kehebatannya cuma mengandalkan lubang-lubang tikus jebakan dan pengeroyokan belaka. Belasan pasang mata di balik topeng-topeng tengkorak itu mengeluarkan cahaya berkilat tanda bahwa mereka marah sekali mendengar ucapan ini yang sangat merendahkan dan menghina mereka. Seorang dari mereka yang berdiri di pinggir berkata, suaranya halus namun penuh mengandung ancaman. Orang muda, engkau sudah tertawan dan nyawamu berada di telapak tangan kami, akan tetapi masih berani bersikap berani dan menghina. Engkau sungguh seorang muda yang gagah perkasa akan tetapi juga bodoh dan bosan hidup. Siapapun orangnya yang berani lancang memasuki daerah kami tanpa izin, tentu mati. Akan tetapi karena Xiansu, guru dewa, ingin bertemu dan berbicara denganmu, maka engkau selamat. Kini menyerahlah untuk kami bawa menghadap Xiansu, siapa tahu engkau akan diampuni. Akan tetapi bila engkau melawan, tentu nanti akan dibunuh. Orang itu memberi isyarat dengan tangannya dan 10 orang temannya tiba-tiba saja mengeluarkan busur dan anak panah, menodongkan anak panah ke arah Tianxin. Lain orang di antara mereka melangkah maju, dan jeruji besi itu tiba-tiba saja tertarik ke atas, tentu digerakkan oleh alat rahasia yang tersembunyi. Orang yang bicara itu sendiri sudah mengeluarkan sebatang pedang. Agaknya mereka bersiap-siap menyerang apabila Tianxin menggunakan kekerasan. Tianxin tidak berpikir panjang untuk mengambil keputusan. Apabila dia menghendaki, kiranya dia akan mampu merobohkan 12 orang ini dan lolos dari dalam kurungan pada saat kurungan itu dibuka. Akan tetapi dia tahu bahwa perbuatan ini tidak bijaksana. Mereka ini hanyalah anak buah saja dan dia perlu bertemu dan berhadapan muka dengan pemimpinnya, yang disebut Xiansu oleh orang yang bicara tadi. Dia pun dapat menduga bahwa yang berbicara tadi adalah Tosu yang mengantarnya ke tempat itu. Hal ini dapat dikenalnya dari kedudukan kepala orang itu yang agak miring ke kiri. Kepala yang agak miring ke kiri itu sudah dicatatnya sebagai tanda atau ciri dari Tosu yang mengantarnya dan orang bertopeng ini pun kepalanya agak miring ke kiri. Dan andai kata dia bisa lolos dari sini, belum tentu dia akan dapat lolos dari terowongan ini. Mungkin banyak dipasang alat-alat jebakan yang berbahaya, dan dia sendiri belum tahu berapa banyaknya anak buah mereka dan sampai di mana kelihayan Xiansu mereka itu. Pula, dia ingin mengetahui sampai sedalamnya dan ingin menolong pula ibu dari 2 orang anak. Kalau sekarang dia mengamuk, mungkin saja dia akan menggagalkan semua usahanya. Kepala kalian ingin bicara denganku? Baiklah, aku pun ingin bicara dengan dia, katanya.
Kemudian dia membiarkan saja orang bertopeng yang masuk ke dalam ruangan tahanan itu membelenggu kedua pergelangan tangannya ke belakang. Belenggu itu berupa rantai baja yang cukup kuat. Orang yang bertugas membelenggunya itu agaknya tahu akan tugasnya. Sesudah membelenggu kedua pergelangan tangannya, dia segera menggerakkan tangannya, menggunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya untuk menotok jalan darah Tiong Chu Hiat di tengkuk Tianxin. Pendekar sadis melihat dan tahu akan hal ini, akan tetapi dia tak bergerak dan pura-pura tidak tahu saja. Tuh! Dua jari tangan itu dengan tepatnya menotok bagian di mana terdapat jalan darah Tiong Chu Hiat dan biasanya, totokan di tempat ini akan membuat orang yang ditotoknya roboh pingsan. Akan tetapi orang bertopeng itu mengeluarkan seruan kaget sesudah kedua jari tangannya bertemu dengan kulit yang membungkus daging lunak, seolah-olah tanpa urat darah di situ, lunak sekali membuat totokannya itu meleset bagaikan menotok agar-agar saja. Dan orang yang ditotoknya itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda hendak pingsan, apalagi pingsan, bahkan mengedipkan mata pun tidak, seakan-akan totokannya tadi seperti seekor lalat yang hinggap saja. Tentu saja orang bertopeng itu bukan hanya terkejut, melainkan juga malu dan penasaran sekali. Apabila dia tidak memakai topeng, tentu akan nampak betapa wajahnya berubah merah bukan main. Karena merasa betapa kulit daging tawanan itu tadi melunak lembek sekali, dia menduga bahwa orang ini mungkin tidak mempunyai kepandaian apa-apa, atau justru memiliki ilmu melembekkan daging sehingga jalan darah yang ditotok itu bisa meleset ke sana-sini jika ditotok. Cepat dia menggerakkan kembali tangan kanannya dan kini kedua jari tangannya itu menotok dengan pengerahan tenaga keras pula untuk melawan tenaga lembek lawan. Sekali ini, dia memilih jalan darah di belakang pundak, yaitu jalan darah Hong Hu Hiat. Tuh! Sekali ini orang bertopeng itu tidak dapat menahan teriakannya, teriakan kesakitan karena tulang dua buah jari tangannya itu rasanya seperti akan patah-patah. Totokannya dengan pengerahan tenaga tadi bertemu dengan kulit yang demikian keras, seperti kulit baja tulen saja sehingga dua jari tangannya terasa nyeri bukan kepalang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kini orang kedua yang bertubuh tinggi besar itu menghampiri Tianxin. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan teriakan nyaring lantas tangan kirinya telah bergerak ke depan dan jari-jari tangannya sudah menotok ke arah dada Tianxin. Gerakannya mantap dan kuat. Melihat gerakan itu, tahulah Tianxin bahwa orang tinggi besar ini mempergunakan ilmu totok Tiam Hwe Lou, yaitu ilmu totok dari perguruan Xiao Limpai. Seperti juga tadi, dia pura-pura tidak tahu akan tetapi dengan diam-diam mengerahkan sinkang ke arah dada yang ditotok. Duh! Dan orang tinggi besar itu pun meloncat ke belakang sambil menahan teriakannya karena jari tangannya bertemu dengan benda keras yang panas sekali. Beberapa orang lain maju dan menotok tubuh Tianxin, menggunakan bermacam cara, namun semuanya gagal. Dan Tianxin sendiri menjadi terkejut. Orang-orang ini ternyata terdiri dari berbagai aliran perguruan silat, dan beberapa orang di antaranya adalah murid dari partai-partai bersih seperti Xiao Limpai dan Tian Sanpai. Tentu saja kenyataan ini membuat dia merasa heran bukan main. Orang muda, agaknya engkau mempunyai ilmu Kiong Hoan Hiat, memindahkan jalan darah. Akan tetapi di depan kami tidak ada gunanya engkau berlagak. Kata orang pertama atau orang yang diduga oleh Tianxin tentulah Tosu itu. Kini orang ini tiba-tiba menggerakkan tangan menotok dengan cara aneh, yaitu tanpa memilih jalan darah. Tianxin tahu bahwa ini adalah ilmu totok Coat Mehoat dari Butong Pai. Tetapi sekali ini Tianxin ingin memperlihatkan kelihayannya, juga hendak memberi pelajaran kepada orang yang memandang rendah kepadanya ini, maka begitu totokan itu tiba, dia sengaja melontarkan tenaga sinkang dari tempat yang ditotok. Duh! Orang yang menotok itu mengadu dan melangkah mundur, memegangi tangannya yang tadi menotok karena buku-buku tulang jari tangannya terasa remuk dan salah urat. Semua orang bertopeng yang berada di situ siap dengan anak panah mereka. Tianxin melihat hal ini dan dia pun berkata, "Aku sudah membiarkan diriku dibelenggu, mengapa kalian masih menghinaku? Kalau aku tidak ingin bertemu dengan pimpinan kalian, apakah semudah ini kalian dapat membelengguku? Nah, sekarang tidak perlu main-main dengan totokan lagi, mari bawa aku kepada pimpinan kalian." Seluruh mata di balik topeng itu memandang ragu dan agaknya kini mereka semua baru tahu bahwa tawanan muda itu sebenarnya adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan bahwa sejak tadi sudah mempermainkan mereka dengan membiarkan mereka menotoknya berganti-ganti.
Pemimpin kelompok itu cepat memberi isyarat dan tanpa banyak cakap lagi Tianxin lalu diiringkan keluar dari tempat itu. Salah seorang anggota sebagai petunjuk jalan berjalan di depan, diikuti oleh Tianxin yang sepasang tangannya dibelenggu. Di belakang Tianxin berjalan si pemimpin yang terus menodongkan pedangnya pada tengkuk tawanan itu dan di belakangnya berbaris 10 orang anak buah yang menodongkan anak panah. Sementara itu, melihat dari lampu-lampu yang dipasang di sepanjang lorong terowongan, maka maklumlah Tianxin bahwa hari telah berganti malam. Jalan terowongan itu makin menaik dan dia melihat banyak sekali kamar-kamar di kanan kiri. Ada yang kosong akan tetapi ada pula yang terisi karena dia mendengar suara orang-orang, laki-laki dan wanita, dari dalam kamar-kamar itu. Akhirnya dia sampai di sebuah ruangan yang luas sekali dan melihat dindingnya yang dari batu dan langit-langitnya yang juga dari batu, dia menduga bahwa tentu dia masih berada di bawah tanah, walaupun tanah pegunungan karena sekarang dia tentu sudah mendaki cukup tinggi. Ruangan itu diterangi cahaya banyak lampu, dan di sana sudah berkumpul banyak orang. Dengan pandangan matanya Tianxin menyapu ruangan itu dan diam-diam dia merasa heran. Di situ berkumpul sedikitnya 25 orang, akan tetapi orang-orang biasa dan rata-rata mereka berpakaian sebagai orang-orang hartawan, malah ada yang bersikap seperti orang berpangkat, dan ada beberapa orang pula yang sikapnya seperti seorang ahli silat atau pendekar. Mereka semua memandang kepadanya dengan sinar mata orang memandang seorang penjahat atau seorang pengacau. Ada pula belasan orang lainnya yang berpakaian seperti siluman tengkorak, berdiri sambil berjaga di sekitar tempat itu. Di belakang ruangan itu terdapat anak tangga yang menuju ke atas, lebar dan lantainya ditutup permadani merah. Akan tetapi yang sekarang menjadi perhatian Tianxin adalah seorang pria yang memakai jubah sutera putih dengan gambar tengkorak darah di dadanya. Jubah yang sama dengan yang dipakai oleh para anggotanya, akan tetapi ada perbedaan potongannya, karena yang dipakai orang ini sedikit longgar seperti jubah pendeta dengan lengan baju yang panjang dan lebar, dan jika para anggota itu mengenakan ikat pinggang putih, orang ini memiliki ikat pinggang yang keemasan. Topeng yang menutupi mukanya juga topeng tengkorak, akan tetapi kalau para anggota itu topengnya nampak jelas, orang ini seakan-akan tidak bertopeng, melainkan mukanya memang muka tengkorak, hanya kulit pembungkus tulang belaka. Dan sepasang matanya mencorong menakutkan. Tianxin dapat menduga bahwa orang ini menggunakan topeng dari kulit yang tipis, akan tetapi dia harus mengaku dalam hati bahwa orang ini merupakan lawan yang tidak boleh dipandang ringan karena dari pandangan matanya itu berpancar kekuatan yang dia tahu kekuatan ilmu hitam atau sihir. Mereka yang mengiringi Tianxin kini berhenti dan Tianxin dibiarkan berdiri di tengah ruangan. Pemuda ini berdiri tegak dengan dua tangan dibelenggu ke belakang. Suasana di dalam ruangan itu seperti sedang pesta atau menjamu tamu-tamu, dan perjamuan itu agaknya baru akan dimulai. Tianxin merasa betapa dia sudah mengganggu sebuah perjamuan, karena dia melihat kemarahan serta kejengkelan pada wajah orang-orang yang hadir di situ. Tiba-tiba orang yang memakai jubah dan topeng siluman itu bangkit dari tempat duduknya dan ternyata tubuhnya cukup jangkung. Ah, ternyata kita sudah kedatangan seorang tamu kehormatan. Harap Cui yang hadir melihat baik-baik, bukankah benar bahwa tamu kita ini adalah pendekar sadis atau sang pangeran Cheng Tianxin? Tianxin terkejut bukan main. Dia mengerling ke arah para hadirin dan melihat beberapa orang di antara mereka mengangguk-angguk membenarkan. Ternyata dia sudah dikenal orang. Tentu mereka itu adalah orang-orang penting dan sesudah kini dia memperhatikan mereka, dia melihat bahwa di antara mereka itu terdapat pula pembesar-pembesar yang pernah dilihatnya di kota raja. Dia pun menanti dengan hati tegang, tidak dapat menduga dengan siapa dia sebenarnya berhadapan dan dengan perkumpulan macam apa pula. Siluman itu kini berkata langsung kepadanya. Orang muda yang gagah, tidak kelirukah dugaan kami bahwa engkau adalah pendekar sadis Cheng Tianxin? Tianxin merasa tidak perlu untuk menyembunyikan diri lagi maka dia pun mengangguk. Kini terdengar para hadirin saling berbisik dan suasana menjadi sangat tegang. Agaknya kenyataan yang telah diakui oleh beberapa orang bahwa tempat itu kedatangan pendekar sadis, merupakan hal yang mengejutkan mereka. Akan tetapi, siluman itu lalu melangkah maju dan menjura. Ah, selamat datang, Cheng Taihiap. Selamat datang. Hayo cepat lepaskan belenggunya dan kalian minta maaf, katanya kepada 12 orang yang tadi mengawal Tianxin. Tak perlu repot-repot. Tianxin berkata dan sekali dia menggerakkan kedua lengannya yang terbelenggu di belakang tubuhnya, maka terdengarlah suara. Krek.
Krek, dan belenggu rantai besi pada kedua tangan itu patah-patah dan runtuh ke atas lantai. Karena semua orang memandang dengan hati tegang dan suasana amat sunyinya, maka ketika belenggu itu jatuh ke atas lantai batu, terdengar suara nyaring berdenting. Siluman tengkorak itu tertawa, suaranya terdengar lebih nyaring daripada denting rantai belenggu yang beradu dengan lantai. Hebat, Cheng Taihiap memang hebat. Silakan duduk. Terima kasih. Kata Tianxin dan dia menerima bangku yang disodorkan oleh seorang di antara para anggota siluman tengkorak, lalu duduk menghadapi ketua siluman yang telah duduk pula itu. Ingin sekali saya mendengar apa artinya semua ini. Mengapa sambutan terhadap saya seperti ini? Tianxin mulai membuka kartu, tentu saja dengan maksud hendak memancing pembukaan kartu lawan dan untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam hati pihak lawan. Siluman itu tersenyum tetapi wajahnya nampak menyeramkan. Kini Tianxin merasa yakin bahwa orang itu mengenakan topeng terbuat daripada kain atau karet tipis, tidak sehalus topeng yang pernah dipakai oleh Kim Hong ketika dia menyamar sebagai nenek Lam Xin, akan tetapi juga tidak sekasar yang dipakai para anak buah siluman tengkorak itu. Sebetulnya pertanyaan itu harus dikembalikan kepadamu Taihiap. Seingat kami tak pernah bersimpang jalan dengan pendekar sadis, akan tetapi Taihiap sudah mendatangi bahkan melakukan penyelidikan terhadap tempat kami. Sebenarnya, kami baru menduga saja bahwa Taihiap adalah pendekar sadis, namun karena Taihiap telah memasuki daerah terlarang kami, terpaksa teman-teman kami harus menangkapmu. Sesudah berada di sini dan kami yakin siapa adanya diri Taihiap, tentu saja kami pun tak berani mengambil sikap sebagai musuh. Nah, harap Taihiap suka menjelaskan, mengapa Taihiap memasuki daerah kami? Mengapa Taihiap mencampuri urusan kami? Tianxin mengangguk-angguk. Sebelum memberikan penjelasan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, lebih dulu saya ingin mengetahui, sebetulnya dengan siapakah saya bicara. Perlukah hal itu Taihiap tanyakan lagi? Apabila Taihiap sudah datang menyelidiki tempat kami kiranya Taihiap sudah dapat menduga siapa adanya saya. Memang saya mendengar tentang nama siluman Goa Tengkorak, akan tetapi saya juga mendengar anak buah siluman tengkorak menyebut Xiansu. Xiancai. Apa yang Taihiap dengar itu sudah lebih dari cukup, maka terserah kepada Taihiap. Baiklah, saya pun akan menyebut Xiansu padamu. Terus terang saja, selama ini belum pernah saya mendengar mengenai siluman Goa Tengkorak dan hanya secara kebetulan saya melihat seorang bernama Kui Xiu tewas oleh seorang yang memakai pakaian dan topeng sebagai anggota siluman Goa Tengkorak. Saya belum pernah bertindak tanpa sebab. Saya mendengar dari mendiang Kui Xiu bahwa siluman Goa Tengkorak sudah membunuh 7 pendekar Taigoan. Karena itulah saya datang ke sini hendak bertemu dengan siluman Goa Tengkorak dan bertanya mengapa 7 orang pendekar itu dibunuh tanpa dosa. Hahaha, sungguh pertanyaan ini terdengar lucu jika keluar dari mulut pendekar sadis. Taihiap sendiri dinamakan pendekar sadis akibat tindakan Taihiap terhadap musuh-musuh Taihiap jadi semua tindakan tentu ada sebabnya, bukan? Nah, demikian pula dengan 7 orang itu. Mereka sudah berani menentang kami, maka anehkah kalau mereka itu roboh dan tewas di tangan kami? Kami hanya membela diri, dan di dalam perkelahian, wajarlah kalau terjadi kematian bagi yang kalah. Memang, sebab melahirkan akibat dan akibat menjadi sebab lagi. Kalau 7 pendekar Taigoan menentang dan melawan Xiansu bersama para anggotanya, hal itu tentu ada sebabnya pula. Dan sebabnya itu apa, Taihiap? Ada seorang ibu muda keluarga Chia yang diculik orang dan suaminya, seorang di antara 7 pendekar Taigoan, dibunuh. Apakah peristiwa itu bukan merupakan suatu sebab yang cukup berat? Xiancai. Cui yang hadir tentu sudah mendengar fitnah-fitnah itu. Cheng Taihiap rupanya juga terkena pengaruh fitnah keji yang dilontarkan kepada kami. Taihiap, lihatlah orang-orang terhormat yang hadir di sini. Kalau memang kami demikian jahatnya, apakah mereka itu akan sudi hadir di sini dan juga menjadi pengikut dan saudara sekepercayaan kami? Ketahuilah bahwa kami mengajak semua orang untuk menikmati hidup dan menjadi anggota agama baru kami. Dan tentang ibu muda keluarga Chia itu, sebaiknya Taihiap menyaksikan sendiri. Kebetulan sekali kami kini sedang mengadakan pesta dan upacara pengangkatan seorang anggota wanita baru. Lebih baik Taihiap menyaksikan sendiri daripada mendengar fitnah dari mulut lain orang. Tianxin tak bisa membantah lagi.
Siluman itu lalu mempersilakan dengan suara lantang supaya semua orang suka mengikutinya ke apa yang dinamakannya sebagai panggung puncak bahagia, dan semua orang pun berdiri dengan wajah gembira. Saatnya sudah hampir tiba, mari kita bersiap-siap menyambut turunnya Dewi Cinta dan mempersiapkan upacaranya. Demikian dia berkata sambil menghampiri Tianxin yang masih duduk. Cheng Taihiap, engkau menjadi tamu kehormatan, silakan mengikuti kami ke tempat upacara. Tianxin hanya mengangguk, lalu bangkit berdiri dan berjalan mengikuti siluman itu yang diiringkan pula oleh semua yang hadir. Para anggota siluman menjaga di kanan kiri dan ada pula yang berada di depan dan belakang. Mereka itu rata-rata memiliki kepandaian tinggi dan gerakan kaki mereka hampir tidak menimbulkan suara. Semua orang kini mendaki anak tangga menuju ke atas yang bertilam permadani merah dan diam-diam Tianxin memperhatikan kanan kiri. Dindingnya masih terbuat daripada batu, akan tetapi kini dihiasi dengan kain-kain sutra, bahkan ada lukisan-lukisan kuno yang indah. Anak tangga itu memutar beberapa kali, seperti anak tangga yang menuju ke menara sebuah istana kuno. Akan tetapi setelah tiba di bagian teratas, Tianxin segera terbelalak penuh kagum. Kalau tadi di kanan kiri anak tangga itu dihiasi dan diterangi dengan lampu-lampu yang beraneka warna, kini langit-langit terbuka dan yang menghias langit-langit adalah bintang-bintang yang sinarnya suram karena kalah oleh sinar bulan yang sudah naik tinggi. Bulan sepotong, akan tetapi karena langit bersih, maka cuaca cukup terang. Kiranya tempat upacara itu berada di atas puncak bukit yang dikelilingi puncak-puncak lain sehingga tidak akan nampak dari jauh, dan puncak itu merupakan tempat datar yang cukup luas, yang dikurung oleh jurang-jurang amat dalamnya sehingga orang tidak akan mungkin menuruni atau naik ke puncak lewat jurang-jurang itu, kecuali lewat jalan rahasia terowongan. Luas puncak bukit datar itu tidak kurang dari 25 kaki tombak persegi, kurang lebih 1.500 meter persegi dan karena terbuka, maka sinar bulan bintang atau matahari dari angkasa dapat menerangi seluruh tempat itu tanpa terhalang apapun juga. Tempat itu dihiasi pohon, akan tetapi di sekeliling tepinya terdapat tanaman bunga-bunga indah, kemudian rumput-rumput hijau seperti permadani, dan di bagian tengahnya diberi rantai tembok yang halus mengkilap. Kursi-kursi berjajar pada sebelah kiri, dan ke tempat inilah siluman tengkorak membawa para tamu. Semua orang lalu dipersilakan duduk dan Tianxin sendiri mendapat tempat duduk kehormatan di sebelah kiri sang ketua namun mungkin juga sang pendeta karena sebutannya Xiansu. Tianxin memperhatikan sekeliling. Sungguh merupakan tempat yang tersembunyi dan indah sekali. Tidak kelihatan dari dunia luar, terlindung dan tersembunyi. Di dekat tempat duduk sang pemimpin terdapat sebuah meja sembahyang. Di samping kiri terdapat satu kelompok pemain musik yang pada saat itu memainkan alat musik mereka dengan lembut sehingga membuat suasana menjadi romantis dan syahdu. Di hadapan mereka terdapat lantai tembok yang amat halus itu dan di sana-sini, bahkan sampai ke lapangan-lapangan rumput, terdapat kasur-kasur kecil yang beraneka warna dengan selubung bersulam. Di tempat-tempat yang dibuat secara nyeni terdapat lampu-lampu dengan penutup warna-warni dan di sana-sini mengepul asap dupa wangi yang mendatangkan rasa nyaman dan menyenangkan. Di sebelah kanan, di tepi tempat itu, terdapat bangunan-bangunan kecil yang agaknya belum selesai dibangun. Tianxin bisa menduga bahwa bangunan-bangunan kecil itu adalah bangunan-bangunan yang dibangun untuk para dewa, seperti yang biasa dipergunakan untuk tempat arca atau patung yang dipuja orang di dalam kuil-kuil. Akan tetapi yang hebat bukan main adalah kenyataan bahwa pondok-pondok kecil seperti pondok boneka itu terbuat daripada emas dan terukir indah. Sulit dibayangkan betapa mahalnya membuat pondok-pondok pemujaan dewa-dewa seperti itu. Tiba-tiba suara musik yang tadinya lembut itu mulai berubah. Sang pemimpin mengangkat tangan kiri ke atas, kemudian suara musik itu berubah menjadi semakin keras dan penuh semangat. Dan bersama dengan perubahan suara musik ini, dari sebuah anak tangga kiri, agaknya menembus ke tempat yang lain lagi daripada ruangan di mana tadi Tianxin diterima oleh siluman itu, nampak belasan orang wanita berlari-larian naik. Mereka itu semuanya terdiri dari wanita-wanita yang muda dan cantik-cantik, dan mereka memakai gaun panjang tipis yang membuat tubuh mereka nampak terbayang. Gaun dari kain sutra putih yang tembus pandang itu tertimpa sinar bulan dan lampu-lampu hingga menciptakan lekuk-lengkung tubuh ditimpa bayangan-bayangan yang menggairahkan. Karena mereka adalah wanita-wanita muda, tentu saja tubuh mereka itu padat dan indah. Kaki mereka yang tak bersepatu itu berlari-larian dan membuat gerakan berjungkit dalam langkah-langkah tarian. Rambut mereka yang hitam dan panjang terurai lepas ke belakang punggung dan kedua pundak,
dihias bunga-bunga putih. Dua tangan mereka menyangga baki-baki yang agaknya terbuat daripada emas pula. Dengan gerakan yang lemah gemulai dan menggairahkan, 15 orang penari wanita ini menari dan membuat gerakan berlarian kecil berputaran secara teratur menurut irama musik, dan sambil menari mereka menggerak-gerakkan tubuh mereka dengan cara-cara yang menimbulkan pesona dan gairah, gerakan pinggul yang memikat dan penuh nafsu. Makin lama makin liar ketika musik itu makin nyaring dibunyikan oleh para penabuhnya. Sejenak Tianxin sendiri tertarik dan terpesona. Memang indah bukan main. Suasananya amat romantis. Sinar bulan dan cahaya lampu-lampu beraneka warna itu, di udara terbuka yang demikian sejuk, dengan keharuman kembang-kembang bercampur wanginya dupa. Dan gadis-gadis itu menjadi semakin cantik menarik karena tertimpa cahaya warna-warni yang redup, dengan lekuk-lengkung tubuh gempal di balik pakaian yang tembus pandang, dan diiringi suara musik yang merangsang pula. Akan tetapi pemuda ini segera dapat menguasai perasaannya dan secara diam-diam dia pun mengerling ke arah para tamu. Dia tidak merasa heran melihat betapa para tamu pria itu semakin terangsang, pandang mata mereka itu berseri-seri penuh nafsu birahi, wajah mereka kemerahan, hidung kembang kempis dan mulut tersenyum-senyum penuh gairah. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.